Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk dosen pengampu matkul matematika ekonomi, Bapak Mahfud Hasyari, SEMM. Saya Muhammad Ramadan dengan NIM 241080268 dari kelas A Perbankan Syariah. Izin mengumpulkan tugas UTS yang berbentuk dengan video presentasi. Baik, saya akan langsung menjelaskan dengan berjudulnya himpunan dan bilangan. Apa itu himpunan dan bilangan? Ini adalah PPT yang pertama kali Bapak Mahfud, Bapak Mahfud ajarkan dalam kelas matematika. Nah, terus ini adalah himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Jadi, kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Jadi kayak himpunan itu adalah kumpulan atau gugusan. Nah, jadi objek yang mengisi himpunan disebut. Nah, himpunan itu disebutkan dengan namanya anggota, elemen atau unsur. Misalkan ya, himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf besar seperti A, B, C, D. Nah, objek dalam himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti A, B, C, D. Nah, kalau misalkan himpunan dilambangkan dengan huruf besar, kapital, dan objek itu dalam himpunan itu dilambangkan dengan huruf-huruf yang kecil, agar kita bisa bedain yang mana yang objek, yang mana yang disebut dengan himpunan. Nah, terus jadi di sini ada penyajian himpunan, mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Contohnya A. Nah, di sini adalah himpunan A. Himpunan A itu berisi apa aja? Sama dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 itu ada termasuk namanya anggota atau objek dari suatu himpunan tersebut. Nah, berarti himpunan A beranggotakan bilangan-bilangan positif 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap himpunan tersebut dianggap terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masing mempunyai anggota. Nah, jadi himpunan besar tadi dinamakan himpunan universal dan dinamakan dengan notasi U. Dan himpunan yang kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai satu anggota. Biasanya dilambangkan dengan notasi ya seperti ini yang ada dalam PPT. Lingkaran tidak ada anggota. Nah, terus di sini ada namanya operasi himpunan. Nah, di sini ada 4 macam. Yang pertama itu ada gabungan atau union. Jadi A dan B itu gabungan. Terus yang kedua itu ada irisan, intersection. Nah, di sini ada yang ketiga ada selisih, dan yang keempat adalah pelengkap, komplement. Jadi, di sini ada sistem bilangan. Bilangan, apa itu bilangan? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Kalau misalkan nggak ada bilangan, berarti di sini nggak ada yang namanya konsep matematika. Bilangan disimbolkan dengan angka. Bilangan disimbolkan dengan angka, bukan dengan huruf. Jenis bilangan. Nah, di sini ada jenis bilangan. Nah, ada macam-macam ya. Di sini ada bilangan. Bilangan itu ada apa sih? Bilangan itu ada bilangan nyata dan bilangan khayal. Nah, di dalam bilangan nyata itu ada dua lagi. Ada bilangan rasional dan irasional. Nah, di bilangan rasional tersebut ada lagi yang namanya bulat dan pecahan. Nah, di dalam bilangan bulat di situ ada lagi yang namanya bilangan asli, bilangan caca, dan bilangan prima. Itu adalah jenis-jenis bilangan. Nah, terus di sini ada operasi bilangan. Operasi bilangan yang pertama ada kaidah komutatif. Misalkan A tambah B sama dengan B tambah A, dan A kali B sama dengan B kali A. Kayak misalkan 5 tambah 6 ya sama aja kayak 6 tambah 5, dan 7 kali 8 sama aja kayak 8 kali 7. Nah, seperti itu namanya kaidah komutatif. Nah, terus ada namanya kaidah asosiatif. Kalau misalkan kaidah asosiatif biasanya itu ada di dalam kurung. Nah, misalkan dalam kurung A tambah B, tutup kurung tambah C. Nah, jadi yang dikerjakan itu dulu adalah A tambah B. Nah, C-nya nanti belakangan. Misalkan ya 2 tambah 3 tambah 4. Jadi yang di dalam kurungnya misalkan 2 tambah 3, maka yang dikerjakan dulu adalah 2 tambah 3 dulu, nanti baru ditambahkan dengan 4. Nah, dengan kaidah asosiatif ini tidak bisanya hanya untuk penjumlahan dan perkalian, tidak bisa untuk
pengurangan dan pembagian itu tidak bisa, karena nanti bakalan hasilnya akan berbeda. Kalau misalkan penjumlahan dan perkalian itu hasilnya tetap akan sama. Nah, di sini ada namanya kaidah pembatalan. Nah, jika A tambah C sama dengan B tambah C sama dengan, maka A-nya sama dengan B. Misalkan A-nya itu 3, C-nya itu 5. Nah, misalkan B-nya itu berapa? 3, A-nya 3 tambah C-nya itu 5. Misalkan 6, 8. Nah, C-nya kan 5. B-nya itu misalkan 3 tetap. Nah, tapi makanan makan sama-sama aja. Jadi makanya A sama dengan B. Tetap kaidah pembatalan. Nah, terus di sini ada operasi bilangan. Nah, di sini ada operasi bilangan penjumlahan. Misalkan di sini ada positif A plus positif B, maka hasilnya akan positif C. Nah, terus di sini ada minus A ditambah minus B, maka hasilnya minus. Kayak misalkan aja kamu ya contohnya dengan kamu menghutang terus kamu nambah utang, ya tetap menghutang gitu. C. Terus ada C, dan contoh C-nya ada plus A ditambah minus B sama dengan C jika A-nya itu lebih besar dari B. Nah, itu dan seterusnya. Dan operasi pengurangan juga bedanya ketika plus A dikurang plus C B sama dengan plus C jika A-nya lebih besar dari B. Nah, ya. Dan di sini ada juga operasi bilangan masih sama, operasi perkalian juga. Plus A kali plus B sama dengan C plus C plus A dikali plus minus B sama dengan minus C. Dan di sini ada operasi pembagiannya juga. Ada plus A dibagi dengan plus B sama dengan plus C, dan plus A dibagi dengan minus B sama dengan minus C. Nah, ada juga operasi bilangan pecahan, operasi perkalian. Misalkan pecahan itu A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Perkalian ya, kita berarti A-nya itu dikalikan dengan C, B-nya itu dikalikan dengan D. Dan operasi pembagiannya ada A, B dibagi C, D sama dengan, kita kalau misalkan pembagian dalam operasi bilangan pecahan itu dikalikan dengan silang, kalikan silang. Biasanya disebutkan dengan gitu. Jadi kayak misalkan A kali D, B dikalikan dengan C, perkalian dengan silang. Nah, sama dengan A kali D sama per B kali C. Dan seterusnya. Ada beberapa operasi bilangan yang saya tidak sebutkan di sini karena mungkin terbatas waktunya. Dan thank you, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika memang kesalahan saya dalam menyampaikan suatu materi yang kurang terlalu jelas. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.